Halo semua, pada beberapa video yang lalu, kita sudah membahas kenapa orang Yahudi menolak Muhammad. Jadi, seharusnya cukup fair jika kita juga membahas kenapa orang Yahudi menolak Yesus. Oke, kita mulai aja ya. Nah, jika kita membahas kenapa orang Yahudi menolak Yesus, kita perlu jelas dulu orang Yahudi mana yang dimaksud. Karena Yesus adalah orang Yahudi. Murid-murid generasi pertama Yesus juga orang Yahudi. Bahkan, Paulus juga orang Yahudi. Sampai saat ini pun, masih ada orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus. Mereka disebut Yahudi Mesianik. Walaupun ada orang-orang tertentu yang berkata bahwa mereka bukan Yahudi. Jadi, ada baiknya kita definisikan dulu yang benar apa yang dimaksud dengan orang Yahudi. Setidaknya ada 3 definisi yang bisa disebut orang Yahudi. Definisi yang pertama adalah orang Yahudi berdasarkan keturunan. Orang yang dimaksud dengan Yahudi sebenarnya adalah Yehuda. Yehuda adalah anak Yakub yang mempunyai nama lain Israel, cucu Ishak, buyut Abraham. Jadi, yang dimaksud dengan orang Yahudi berdasarkan keturunan adalah orang-orang yang leluhurnya adalah Yehuda. Mereka inilah yang sebenarnya adalah orang Yahudi asli yang benar-benar asli. Apakah orang Yahudi asli yang benar-benar asli ini menolak Yesus? Enggak. Yesus adalah orang Yahudi asli yang benar-benar asli. Beberapa pengikutnya juga adalah orang Yahudi asli yang benar-benar asli. Jadi, tidak semua orang Yahudi berdasarkan keturunan menolak Yesus. Definisi yang kedua adalah orang Yahudi berdasarkan budaya. Seperti yang saya katakan, Yehuda adalah anak Yakub. Yakub punya nama lain Israel. Israel punya 12 anak yang kemudian menjadi 12 suku Israel. Sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, seorang keturunan Yehuda yang bernama Salomo menjadi raja Israel. Artinya, Salomo adalah raja atas seluruh 12 suku Israel. Setelah Salomo meninggal, kerajaan Israel terpecah menjadi 2. 10 suku membentuk kerajaan Israel di utara, dan 2 suku membentuk kerajaan Yehuda di selatan. Sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, kerajaan Israel utara tidak ada lagi karena dijajah oleh kerajaan Asyur. Sebagian penduduknya ditawan dan sebagian lagi kabur ke kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda menampung keturunan Israel dari suku lain sebagai warga negaranya. Sehingga, walaupun orang-orang ini bukan keturunan Yehuda, mereka adalah warga negara Yehuda. Mereka mengikuti budaya Yehuda sebagai sebuah negara. Sejak saat itu, sebutan Yehuda menjadi hampir identik dengan Israel. Bagi orang luar, orang Yehuda adalah orang Israel. Orang Israel adalah orang Yehuda. Sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda tidak ada lagi karena dijajah oleh kerajaan Babilonia. Sehingga tidak ada lagi warga negara Yehuda, tetapi budayanya masih lanjut dan disebut budaya Yahudi. Karena ketika daerah itu dijajah oleh Romawi, daerah itu disebut Provinsi Yudea, bukan Provinsi Israel. Nah, apakah orang Yahudi berdasarkan budaya menolak Yesus? Enggak. Semua murid pertama Yesus yang bukan Yahudi berdasarkan keturunan adalah orang Yahudi berdasarkan budaya. Paulus adalah keturunan suku Benyamin yang memelihara budaya Yahudi. Definisi yang ketiga adalah orang Yahudi berdasarkan agama. Kapan Yahudi menjadi sebuah agama? Mungkin ada yang berpikir sejak Musa atau mungkin sejak Abraham. Tetapi kenyataannya mereka tidak pernah disebut beragama Yahudi. Kita bahkan tidak menemukan kata agama di dalam Perjanjian Lama. Bukti tertulis pertama kalinya istilah Yahudi menjadi sebuah agama
ada di dalam kitab Makabe 2 ayat 21. Tentang penampakan-penampakan dari surga guna orang-orang berani yang bertindak dengan gagah perkasa untuk kepentingan umat Yahudi. Kitab Makabe ini aslinya ditulis dalam bahasa Yunani Koine dan kata umat Yahudi di situ kata aslinya adalah Judaismos. Dari kata Judaismos inilah sekarang kita mengenal kata Yudaisme. Kitab Makabe diperkirakan ditulis antara tahun 150 sampai 120 sebelum Masehi. Isinya adalah tentang pemberontakan Yahudi yang dipimpin oleh Makabe terhadap Raja Seleukid yang bernama Antiochus IV Epiphanes. Hasil dari pemberontakan ini adalah berdirinya kerajaan Hasmonean dari tahun 140 sampai tahun 37 sebelum Masehi. Di masa kerajaan Hasmonean ini juga kita menemukan adanya pemaksaan bagi warga yang bukan keturunan Israel untuk menjadi orang yang beragama Yahudi. Salah satu tokoh terkenal yang beragama Yahudi tetapi bukan keturunan Israel adalah Raja Herodes. Herodes disebut sebagai orang Arab, Bani Edom, keturunan Nebayot yang beragama Yahudi. Dia menjadi beragama Yahudi karena leluhurnya dipaksa beragama Yahudi ketika kerajaan Hasmonean menguasai Petra. Berdasarkan isinya, kitab Makabe ini kemungkinan ditulis oleh seorang Farisi karena di dalamnya terdapat doktrin kebangkitan orang mati. Sedangkan kita tahu dari Matius 22 ayat 23, Markus 12 ayat 18, dan Lukas 20 ayat 27, ada sekte agama Yahudi lain yang disebut Saduki yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati, juga tidak percaya adanya malaikat dan roh. Menurut sejarawan Yosefus, ada satu sekte agama Yahudi lain bersamaan dengan Farisi dan Saduki, yaitu sekte Eseni. Ada yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah salah satu tokoh sekte Eseni. Selain kelompok Farisi, Saduki, dan Eseni, ada lagi kelompok Yahudi lain yang disebut Zelot. Salah satu dari 12 murid Yesus disebut Simon orang Zelot. Tetapi, kelompok Zelot ini agaknya kurang cocok jika disebut sebagai kelompok keagamaan. Mereka adalah kelompok pejuang yang ingin kemerdekaan dari penjajahan Romawi. Mungkin bisa dikatakan, kata modern dari kelompok Zelot adalah kelompok Zionis. Satu kelompok lagi yang juga ada tetapi jarang disebut adalah kelompok Yahudi Helenistik. Terus terang, agak sulit untuk menjelaskan tentang Yahudi Helenistik ini, karena pada dasarnya arti Yahudi Helenistik adalah orang Yahudi yang diyunanikan. Pada awalnya, Yahudi Helenistik ini diperuntukkan bagi keturunan Yahudi yang menjadi beragama Yunani. Namun, lama-kelamaan, sebutan Yahudi Helenistik ini berubah menjadi orang beragama Yahudi yang menerima budaya Yunani. Salah satu tokoh Yahudi Helenistik yang terkenal adalah seorang ahli filsafat keturunan Yahudi yang bernama Philo. Yahudi Helenistik adalah kelompok masyarakat yang paling dipersekusi pada masa Makabe dan kerajaan Hasmonean. Mereka adalah target utama yang diburu dan dibunuh karena dianggap pengkhianat, kafir, dan lain sebagainya. Mungkin bisa saya ibaratkan pada zaman ini, Makabe dan kerajaan Hasmonean itu seperti kelompok Islam ekstremis yang garis keras. Sedangkan Yahudi Helenistik seperti kelompok Islam moderat yang toleran. Jadi, jika kita berbicara tentang agama Yahudi pada abad pertama, yang mana yang kita sebut agama Yahudi? Farisi, Saduki, Eseni, Zelot, Yahudi Helenistik? Mereka semua punya alasan untuk berkata bahwa mereka adalah agama Yahudi yang asli. Sama seperti Islam garis keras dan Islam moderat, sama-sama mengaku bahwa mereka adalah Islam yang asli. Selain itu, Sunni dan Syiah juga sama-sama mengklaim bahwa mereka adalah Islam yang asli, sedangkan yang lainnya palsu.
Nah, jika kita tarik ke zaman sekarang, tidak ada satupun dari kelompok Yahudi yang ada pada abad pertama itu yang masih ada sampai sekarang. Semua kelompok Yahudi yang ada pada abad pertama itu hilang setelah pemberontakan Bar Kokhba dan hancurnya Bait Yerusalem yang kedua. Agama Yahudi yang ada pada zaman sekarang juga tidak ada yang sama persis dengan agama Yahudi pada abad pertama. Karena pada zaman ini tidak ada bait suci Yerusalem, tidak ada imam besar yang mempersembahkan kurban. Umumnya, kelompok agama yang mengaku sebagai Yahudi zaman sekarang mempunyai kitab tambahan yang disebut Midrash dan Talmud. Midrash dan Talmud ini diperkirakan ditulis pada abad ke-4. Jadi, usia kitab tambahan agama Yahudi modern yang ada pada zaman ini lebih muda daripada perjanjian barunya orang Kristen. Dengan demikian, bisa dikatakan agama Yahudi modern baru berkembang setelah orang Kristen melakukan konsili Nikea. Nah, kita sudah jelas bahwa tidak semua orang yang beragama Yahudi pada abad pertama menolak Yesus. Paulus adalah salah satu contoh dari sekian banyak orang Farisi yang menjadi pengikut Yesus. Apakah semua orang yang beragama Yahudi modern sekarang ini menolak Yesus? Enggak. Ada kelompok agama Yahudi yang menerima Yesus. Mereka disebut Yahudi Mesianik. Mereka adalah orang-orang keturunan Yahudi atau Israel, melakukan semua budaya dan ritual keagamaan Yahudi modern. Tetapi, doktrin teologi mereka seperti Kristen. Mereka menerima Yesus sebagai Mesias dalam arti Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kamu berkata bahwa mereka bukan Yahudi, pertanyaannya siapa kamu? Sampai kamu berpikir bahwa kamu punya hak untuk berkata bahwa mereka bukan Yahudi. Nah, kenapa saya menjelaskan panjang lebar tentang Yahudi? Karena pertanyaan kenapa orang Yahudi menolak Yesus adalah pertanyaan yang kurang tepat. Pertanyaan yang lebih tepat adalah kenapa ada sebagian orang Yahudi yang menolak Yesus. Nah, saya akan menjawab pertanyaan kenapa ada sebagian orang Yahudi yang menolak Yesus. Tetapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Taurat tercatat bahwa Musa juga ditolak oleh sebagian orang Israel. Selain itu, kita bahkan bisa melihat di dalam Tanakh bahwa Yahweh Elohim aja berkali-kali ditolak oleh sebagian orang Yahudi. Jadi, kamu jangan berpikir bahwa orang Yahudi menolak Yesus membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Hal itu tidak berpengaruh apapun terhadap iman Kristen, karena iman Kristen tidak butuh pengakuan dari orang Yahudi. Ada orang Yahudi atau orang manapun yang menolak Yesus, itu adalah hal yang biasa. Nah, kenapa ada sebagian orang Yahudi yang menolak Yesus? Jawabannya sama seperti kenapa ada sebagian orang Israel yang menolak kenabian Musa dan ada sebagian orang Yahudi yang menolak ketuhanan Yahweh. Karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kalau kita mau jujur, banyak orang yang punya pemikiran bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang kasih gue duit. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang kasih gue keberuntungan. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang kasih gue apa yang gue mau. Betul gak? Selain itu, banyak orang primitif yang punya pola pikir menang atau kalah. Mereka berpikir bahwa cara menentukan Tuhan mana yang benar adalah dengan taruhan. Lu bertarung sama gue, siapa yang menang Tuhannya yang benar. Saya kasih tahu ya, cara seperti itu bukan cara yang benar untuk menilai Tuhan. Itu adalah cara yang benar untuk menilai peralatan. Tuhan bukan peralatan. Jelas ya? Nah, balik ke topik, penolakan pertama terhadap Yesus bisa kita lihat mulai dari Herodes.
Kenapa Herodes menolak Yesus? Karena dia merasa terancam oleh Yesus. Kenapa ada orang Zelot yang menolak Yesus? Karena mereka ingin Mesias yang berperang melawan Romawi. Kenapa ada orang Farisi yang menolak Yesus? Karena Yesus berbuat baik juga kepada orang yang bukan Farisi. Kenapa ada ahli Taurat yang menolak Yesus? Karena mereka ingin Mesias yang hobi menghukum orang seperti mereka. Mereka tidak ingin Tuhan yang rendah hati dan melayani. Mereka ingin Tuhan yang arogan dan menindas. Kenapa mereka ingin Tuhan yang arogan dan menindas? Karena mereka sendiri ingin menjadi orang yang arogan dan menindas. Jelas ya? Nah, saya sering mendengar tetangga kita yang mengejek Tuhannya orang Kristen ditolak oleh orang Yahudi. Tuhannya orang Kristen digebukin, ditelanjangin, dipermalukan, disalib. Kok Tuhan bisa mati? Mereka berbicara seperti itu, seolah-olah orang Kristen nggak tahu bahwa Yesus ditolak, disalibkan, dan mati. Mereka berbicara seperti itu, seolah-olah orang Kristen malu karena Yesus ditolak, disalibkan, dan mati. Apakah orang Kristen nggak tahu bahwa Yesus ditolak oleh orang Yahudi, disalibkan, dan mati? Taulah. Apakah orang Kristen malu karena Yesus ditolak oleh orang Yahudi, disalibkan, dan mati? Enggak lah. Orang Kristen bukan hanya tidak malu, tetapi bangga dengan hal itu. Kenapa bisa begitu? Karena justru itulah inti Injil. Yesus ditolak, dipermalukan, disalibkan, dan mati, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Ada inti pesan mendalam yang disampaikan melalui peristiwa itu. Intinya adalah, jika kamu berbuat baik, tetapi kamu diperlakukan dengan buruk dan tidak adil, kamu jangan berhenti berbuat baik, lalu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kamu harus terus berbuat baik, bahkan walaupun kamu ditolak, dipermalukan, dan dibunuh. Jika kamu bertahan untuk berbuat baik sampai mati, nanti kamu akan hidup kembali dan mendapatkan pahala. Buktinya apa? Buktinya adalah kebangkitan Yesus itu. Semua orang bisa ngomong kalau kamu berbuat baik, kamu akan masuk surga. Apa buktinya? Kenyataannya, semua orang baik dan orang jahat pasti mati. Tetapi, tidak ada satu orang pun yang kembali dari kematian untuk kasih tahu kita apakah janji-janji surga itu beneran atau tidak. Kecuali Yesus. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, kita tidak punya bukti bahwa jika kita berbuat baik, kita akan mendapatkan pahala. Tetapi, karena Yesus bangkit dari kematian, itu beda cerita. Karena Yesus bangkit dari kematian, apa yang Dia ajarkan harus kita dengar dan kita ikuti, supaya kita juga bangkit dari kematian seperti Dia. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, berarti tidak ada orang yang pernah kembali dari kematian untuk kasih tahu kita apa yang terjadi setelah kita mati. Artinya, surga dan neraka itu cuma khayalan. Semua itu cuma omong kosong. Tanpa kebangkitan Yesus, perjanjian lama itu cuma dongeng rakyat Yahudi yang tidak ada gunanya. Apakah ada bukti sejarah bahwa Yunus pernah ditelan ikan? Nggak ada. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, semua itu cuma mitos Yahudi. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, Yahweh itu cuma Tuhan gagal yang ditolak oleh umatnya berkali-kali. Jadi, Yesus ditolak, dihina, digebukin, disalib, dibunuh, diapain juga, itu nggak penting. Yang paling penting adalah, apakah Yesus benar-benar bangkit dari kematian atau tidak? Jika Yesus benar-benar bangkit dari kematian, omongan Dia layak untuk didengar dan Dia layak untuk diikutin. Tetapi, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka Taurat, Tanakh, Injil, dan lain-lainnya itu cuma omong kosong.
Surga dan neraka itu tidak ada. Tuhan juga tidak ada. Semua itu cuma dongeng. Kalau suka dongeng, mending baca Dragon Ball, Doraemon, dan nonton Avenger. Jadi, sekali lagi, kenapa mereka menolak Yesus? Karena Yesus tidak sesuai dengan keinginan mereka. Yesus bukan jin simsalabim yang mengabulkan semua keinginan manusia. Apakah penolakan sebagian orang Yahudi atau orang manapun terhadap Yesus ada pengaruh terhadap iman Kristen? Sama sekali tidak ada. Jelas ya? Nah, tetapi bukan berarti tidak ada hal lain yang bisa kita pelajari dari sejarah penolakan orang Yahudi. Pengikut Yesus yang disebut Kristen ini pada awalnya dianggap sebagai sebuah sekte di dalam komunitas Yahudi. Kristen mulai menerima orang-orang yang bukan keturunan Yahudi sejak Petrus. Sejak itu, mulai timbul pertanyaan, apakah menjadi orang Kristen harus menjadi orang Yahudi? Jawabannya adalah tidak, dan itu sudah dimulai sejak Petrus. Pemisahan antara Kristen dan Yahudi mulai jelas ketika Paulus. Kristen dan Yahudi benar-benar terpisah sejak kehancuran Bait Suci Yerusalem pada tahun 70. Baik Kristen maupun Yahudi harus keluar dari Yerusalem dan masing-masing jalan sendiri-sendiri. Pada masa awal kekristenan, tidak ada internet, tidak ada mesin cetak, semua catatan ditulis dengan tangan. Injil juga bukan buku yang turun gedebuk dari langit, semuanya ditulis dengan tangan. Jadi, pada saat itu, tulisan adalah barang yang langka dan mahal. Ada sebagian orang yang hanya bisa baca Matius, ada yang hanya bisa baca Markus, dan lain sebagainya. Jadi, banyak orang yang menjadi Kristen tanpa tahu Perjanjian Lama. Mereka hanya tahu Perjanjian Baru, atau mungkin hanya tahu sebagian dari Perjanjian Baru. Jadi, pada saat itu, muncul beberapa aliran Kristen yang benar-benar tidak ada unsur Yahudi. Kristen lebih berkembang daripada Yahudi karena Kristen adalah agama tanpa melihat suku dan budaya, sedangkan Yahudi adalah campuran antara suku, budaya, dan agama. Walaupun demikian, bukan berarti Kristen tidak ada bentrok dengan budaya lokal. Contohnya, orang Yunani yang mau menjadi Kristen harus meninggalkan penyembahan berhala dan lain sebagainya. Lama-kelamaan, menjadi Kristen berarti harus meninggalkan budaya lokal. Salah satu contoh yang menjadi isu di Asia adalah pemujaan terhadap leluhur yang sudah meninggal. Banyak orang Asia yang melarang anaknya menjadi Kristen dengan pertanyaan, nanti kalau gue mati, siapa yang sembayangin? Hal ini juga terjadi terhadap budaya Yahudi, sehingga bagi orang Yahudi, menjadi Kristen berarti tidak boleh lagi menjadi orang Yahudi secara budaya. Ini membuat penolakan terhadap Kristen dari budaya Yahudi, seperti penolakan terhadap Kristen dari budaya yang lain. Sehingga ada suatu masa di dalam sejarah, orang Kristen tidak tahu bahwa Yesus adalah orang Yahudi, dan orang Yahudi juga tidak tahu bahwa Yesus adalah orang Yahudi. Selain itu, jika pada awalnya orang Kristen yang dipersekusi oleh orang Yahudi, dalam perkembangannya pernah terjadi orang Yahudi yang dipersekusi oleh orang Kristen. Ada yang berkata bahwa orang Kristen mempersekusi orang Yahudi karena mereka percaya bahwa orang Yahudi yang membunuh Yesus. Menurut saya, alasan ini mengada-ngada. Tetapi, hal ini membuat orang Yahudi modern berpikir bahwa Yesus adalah penyebab mereka dipersekusi. Padahal, yang melakukan persekusi terhadap orang Yahudi bukan hanya orang Kristen. Kita bisa lihat orang-orang Islam juga pernah mempersekusi orang Yahudi. Mereka bahkan membenci orang Yahudi sampai hari ini. Selain itu, sebelum Islam dan Kristen ada, orang-orang Yahudi memang sudah dibenci dan dipersekusi berkali-kali. Pertanyaannya, sebenarnya kenapa mereka dibenci? Kalau kita mau jujur, alasan kenapa mereka dibenci
mirip seperti kenapa orang keturunan China dibenci di Indonesia. Yang pertama adalah karena mereka kelihatannya kaya. Mereka kelihatannya hidupnya enak. Yang kedua adalah karena mereka tertutup. Hal ini menimbulkan perasaan iri hati dan perasaan curiga, perasaan tidak senang dan tidak suka. Kalau terjadi sesuatu, mereka yang biasanya menjadi kambing hitam. Jadi, sebenarnya mereka dibenci dan dipersekusi tidak ada hubungannya dengan agama. Namun, dampak dari perlakuan orang luar terhadap orang Yahudi membuat mereka semakin tertutup. Tetapi, di zaman modern ini, ada gerakan baru yang timbul dari dalam Yahudi yang disebut gerakan Mesianik. Pemimpin mereka adalah para rabi Yahudi yang sudah menerima Yesus sebagai Mesias seperti layaknya seorang Kristen. Mereka menjawab semua keberatan agama Yahudi terhadap Yesus. Tetapi mereka juga menolak pemikiran bahwa menjadi pengikut Yesus berarti mereka tidak boleh menjadi orang Yahudi. Karena Yesus adalah Mesiasnya Yahudi. Yesus adalah orang Yahudi dan para pengikut awalnya adalah orang Yahudi. Mereka bahkan tidak mau disebut Kristen, karena bagi mereka itu adalah istilah untuk pengikut Yesus non-Yahudi. Mereka maunya disebut Mesianik, sebagai penanda bahwa mereka adalah pengikut Mesias, pengikut Yesus dari golongan Yahudi. Karena bagaimanapun juga, mereka tetap adalah keturunan Yahudi asli dengan budaya dan tradisi Yahudi yang unik. Oke, saya berharap video ini cukup menjawab pertanyaan kenapa sebagian orang Yahudi menolak Yesus. Sekian video kali ini, Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kita. Hasebi selo etbat Mili masiko pasar Mili me fio diva Debere libi sua Tabe kirbi salva Berbicaralah Yesusku Ku di bawah sayapmu Kaulah tempat berlindungku Yang menghapus tangisku Kata yang di kesembuhan Kata belas kasihanmu Berbicaralah Yesus Padamu ada damai Dabeli bisua Evda Elohim hasma Kumilat harisbi Zevotili mutra Milim zekum rabakoa Milim sedidut baos Dabereli bisua Tabkhalis dun maus Berbicaralah Yesusku dengan suara lembut Periksalah hati ini Ajarku untuk taat Bersyukur dalam cintamu Menyerah pada rahmatmu Berbicara
Yesus.